Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis nomor 114. Masih di dalam bab menuliskan ilmu. Haddatsana Yahya ibnu Sulaiman qala haddatsani Ibnu Wahbin qala akhbarani Yunus an Ibni Syihabin an Ubaidillah ibni Abdillah an Ibni Abbasin qala lamma shtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'u qala. Ini dari Yahya bin Sulaiman terus kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menarasikan begini, telah bersabda, Ibnu Abbas yang berkata ini ya. Ibnu Abbas berkata, tatkala menjadi hebat rasa sakit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda. Jadi ini kisah tentang saat-saat Rasulullah mau wafat. Ya, lagi sakitnya itu sedang istadda, lagi keras-kerasnya. U'tuni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dah. Berikanlah oleh kalian padaku kitab. Nanti ada maknanya apa itu. Aktub lakum, sehingga aku bisa menuliskan untuk kalian kitaban tulisan. La tadillu ba'dahu, yang mana kalian itu tidak akan sampai sesat setelahnya. Jadi ini saya mau menuliskan satu wasiat yang mana kalau kalian berpegang teguh kepada wasiat ini, maka kalian tidak akan sesat selamanya. Nah, qala Umar, berkata Umar, inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ghalabahul waja'. Nabi itu sedang tertutup oleh rasa sakit. Wa indana kitabullahi hasbuna, dan kita sudah punya kitabullah hasbuna yang cukup untuk kita. Jadi kira-kira Sayyidina Umar itu tidak setuju kalau Rasulullah itu diberikan permintaannya. Rasulullah ini lagi sakit, kenapa harus dikasih buku buat nulis? Sudah, kita itu sudah punya Al-Quran, itu cukup. Fakhtalafu wa kathurul laghatu, maka para sahabat itu ikhtilaf, rame. Kasih Rasulullah itu udah nyuruh tulisannya. Kata Sayyidina Umar, iya benar, jangan. Kata yang lain, jadi ada yang berpihak sama Sayyidina Umar, ada yang berpihak kepada yang lain. Yang satu bilang kasih, yang satu bilang jangan. Nah, qala Umar, mana tadi? Wa kathurul laghat, dan suara gaduh jadi makin banyak, kalah jadi rame. Lagi jenguk orang sakit, ya, orang sakitnya punya permintaan, yang jenguk malah ribut. Qala umu anni, Rasulullah langsung bersabda,
Qumu anni, sudah berdiri kalian semua. Maksudnya keluar semua sudah dariku. Suruh keluar. Qumu anni, berdiri kalian semua, anni dariku. Maksudnya keluar semua. Wala yambaghi 'indi at-tanazu'. Tidak pantas di depanku itu ada pertikaian. Fa kharaja Ibnu Abbasin yaqulu. Nah, ini Ibnu Abbas ya yang menceritakannya. Maka keluarlah Ibnu Abbas dari situ, dari kamarnya Rasulullah. Kemudian dia berkata, innar rozi'ata kullar rozi'ati. Ini musibah sebesar-besarnya musibah. Mahala baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi. Yaitu perkara yang menghalangi di antara Rasulullah dan apa yang akan dituliskannya. Nah, ini sampai sekarang kita nggak tahu apa yang mau dituliskan oleh Rasulullah. Nggak terjadi. Kalau terjadi nggak bakalan kiamat, tidak akan sesat selamanya ini. Nggak bakalan ada firqoh, nggak bakalan ada si Imad. Imad nggak bakalan ada, Persis nggak bakalan ada, Muhammadiyah NU yang nggak bakalan ada. Udah Islam satu aja udah, Wahabi nggak bakalan ada. Ini la tadillu ba'dahu abadan. Apa la tadillu ba'dah. Kalian tidak akan sesat selamanya. Sidna Umar nggak mau. Nah, Ibnu Abbas itu keluar sampai aduh musibah ini. Musibah paling besar itu yang menghalangi Rasulullah dengan tulisannya. Nah, kita lihat dulu istidlalnya siapa? Istidlalnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu kan beristidlal apakah ilmu bisa ditulis atau tidak, kan itu dulu intinya. Nah, di sini Rasulullah meminta sesuatu untuk menulis. Jadi meminta alat tulis. Yaitu yang dimaksud dengan bikitabin. Utuni bikitabin. Datangkanlah oleh kalian semua untukku apa? Kitab, maksudnya alat tulis supaya saya bisa menulis. Nah, ini berarti jelas bahwa menulis ilmu itu boleh. Nah, sudah berhenti di situ. Kalau kita mau kalau kita mau apa? Mengambil istidlalnya siapa? Al-Imam Bukhari. Nah, di sini ada syarah. Syarahnya ini nggak tahu lengkap atau enggak tentang masalah ini. Cuman agak lengkap. Yang saya ingat itu. Nah, tadi kan disebutkan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menguat waja'uh, apanya? Sakitnya. Aifi marodi mautihi kama sayati. Nah, ini adalah sakit yang mana Rasulullah wafat pada sakit itu. Rasulullah ini wafatnya itu kan sama dengan tanggal lahirnya. Rabiul Awal kan. Nah, kejadian sebelumnya ini banyak sekali kejadian yang terjadi sama Rasulullah itu. Di antaranya apa? Di antaranya itu diracunnya Rasulullah dan mubahalah. Ini mubahalah itu tanggal 24 Zulhijjah. Itu mubahalahnya tuh. Rasulullah wafatnya Rabiul Awal. Itu cuma 2 bulan bedanya itu. Nah, orang-orang Nasrani Najron itu bilang Rasulullah itu wafat gara-gara mubahalah. Padahal istidlal ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena mubahalahnya tidak diterima. Gak jadi. Jadi kacaunya Kristen tuh kayak gitu tuh. Itu pikir-pikir si Imad tuh sama kayak gitu. Ayo kita mubahalah. Gak mau. Pas ada ulama wafat. Gara-gara mubahalah. Ya gimana sih? Mubahalahnya gak diterima. Pas giliran wafat. Bilangnya gara-gara mubahalah. Kalau mau terima dulu. Itu si Imad sekarang kayak gitu tuh sama persis. Ya. Jadi Imaduddin itu dipinta untuk mubahalah sama Habib Agus kalau tidak salah namanya itu. Ayo kita mubahalah. Kalau saya ini salah turunannya Rasulullah, laknat untuk saya. Malah ada yang bilang dan turunan dan apa kakek-kakek saya. Tapi kalau saya ini benar, kamu kena laknat Allah. Nggak mau. Nah, pas kemarin ada kiai-kiai yang wafat di panggung ucap alhamdulillah. Bilangnya gara-gara mubahalah itu istidlalnya Nasrani Najron itu. Ya, mirip-mirip kayak gitu. Makanya kita itu harus hati-hati. Makanya kenapa belajar mantik supaya tidak ada burhan ittifaqiyah. Biar kita itu tahu satu perkara itu lazim dengan perkara yang lain, apakah talazumnya ini musalamah atau tidak. Begitu. Biar nggak masuk kayak gitu. Ya. Ngambil kesimpulan sendiri begitu. Nah, ala kulli halin kejadian ini adalah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit yang diikuti oleh kewafatannya.
Walil musannif fil maghazi walil ismaili lamma hadaratin nabiyya sallallahu alaihi wasallam al wafatu. Nah, tahu dari mana ini? Karena ada sanad riwayat yang lain yang mengatakan tatkala telah datang wafat kepada Nabi Muhammad. Maksudnya telah datang wafat itu ya sakit dalam keadaan yang mengikuti kepada wafat. Nah, anadzalika karena yaumal khamis. Nah, kata Sa'id bin Jubair, kejadian itu pada hari Kamis. Wahwa qabla mautihi bi arba'ati ayamin, dan ini adalah sebelum wafatnya beliau 4 hari sebelumnya. Nah, jadi sebentar lagi ya wafat itu, 4 hari sebelumnya. Nah, kemudian kan Rasulullah itu meminta bi kitabin, meminta kitab. Ai bi adawatil kitab. Ini ada yang mahdzuf. Maksudnya itu bi adawatil kitab, dengan alat untuk menulis. Fafihi majazul hadfi, maka di sini ada majaz hadf. Yang dihadap apa? Mudhofnya. Wa qad surriha bidzalika fi riwayatin li muslimin, di dalam riwayat Muslim dijelaskan itu. Jadi riwayatnya tidak ada hadaf. Qala utuni bil katifi wad dawa. Datangkanlah padaku papan dan tinta. Jadi bukan buku. Nah, dulu belum ada buku. Ya, kertas itu mahal dulu, belum masuk Arab kayaknya. Masuk mintanya apa? Oh, sudah masuk kertas. Cuman kan itu buat apa? Buat diplomasi. Ya, jadi kalau misalkan mahal, soalnya mahal, kertas dulu itu mahal. Dulu itu kertas kalau dihargakan sekarang, saya kemarin baca berapa, itu puluhan, hampir ratusan juta itu. Iya, per lembarnya itu. Cuman nggak lembar gini, lembarnya lembar besar. Itu mahal sekali. Kertas dulu, zaman dulu. Sekarang masih ada. Jadi teknik namanya kertas apa itu ya, masih ada sampai sekarang itu yang bikin. Di Jepang kalau nggak salah. Apa di Cina. Nah, ya jadi yang dipinta itu papan dan tinta. Wal muradu bil katif azmul katif li'annahum kanu yaktubuna fiha. Jadi yang memang mereka itu biasanya menulisnya di situ. Nah, ini ada 2 kemungkinan nanti. Kemungkinannya Rasulullah itu bisa menulis. Ya kan? Nah, cuman ada kemungkinan juga maksudnya itu diberikan kepada juru tulis. Jadi ada 2 kemungkinan begitu. Nah, yang beristidlal bahwa Rasulullah itu bisa membaca dan menulis, ini hadisnya. Ya, yang beristidlal Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya Nabi Ummi itu. Nah, makanya yang kuat itu Rasulullah itu bisa membaca dan menulis Arab. Ya, bahasa Ibrani tidak bisa. Bahasa Ibrani tidak bisa. Makanya bahasa Nabiul Ummi itu maksudnya apa? Nabi yang dari kaum tidak diberikan kitab. Nah, jadi itu lawanan dari ahlul kitab. Kalau ahlul kitab itu kan Yahudi. Ya, itu bukan Nabiul Ummi karena mereka diberi Alkitab. Nah, sedangkan orang Arab itu tidak diberi kitab, makanya disebut ummi, kaum yang ummi. Begitu. Nah, jadi nisbah kepada kitabullah, orang Arab ini ummi meskipun mereka bisa baca tulis bahasa Arab. Ya kayak kalian gak bisa baca kitab, itu kalian itu ummi, mata tong macam-macam masalah agama itu, buta huruf kok macam-macam masalah agama. Nah, kalian itu siapa mau menentang saya itu, hah? Gak punya adab kalian itu. Ya, kalau mau menentang saya, kalian itu ummi buta huruf. Dikasih kitab, gak bisa baca. Namanya apa itu? Ummi namanya itu, buta huruf. Ya, makanya orang-orang kayak si Gurgam itu tolol luar biasa. Mereka itu buta huruf, tapi kok mau ngomong tentang agama. Nah, begitu. Jadi jangankan kalau anak TK itu kan dia dikasih koran, kolom ekonomi, dia cuma bisa baca aja, bacanya bener, tapi maknanya nggak paham. Kalian mah jangankan maknanya paham, baca benernya nggak bisa. Sok baca sing bener sih, nggak bisa. Berarti lebih rendah daripada anak TK dalam agama kalian itu. Ya, makanya jangan macam-macam kalau nggak bisa baca itu. Ya, Saya dapat carikan ke Abi, memang gitu bisi weh. Jangan merasa lebih tahu. Kalian itu nggak tahu apa-apa. Baca aja nggak bisa begitu. Ummi, makanya Rasulullah itu disebut ummi. Bagi Rasulullah itu keutamaan. Kenapa? Karena Al-Quran banyak sekali informasi yang sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Injil, sesuai dengan Taurat. Dalam keadaan Rasulullah tidak bisa membaca Taurat, tidak bisa membaca Injil. Makanya nggak ada yang menuduh Rasulullah ini menjiplak, nggak ada yang nuduh karena
Rasulullah itu menyebarkan Islam ya di Mekah, di negerinya sendiri, di kampungnya sendiri, yang tahu kesehariannya Rasulullah. Dari kecil itu yatim, nggak pernah sekolah, nggak pernah punya guru. Umur 8 tahun itu menggembala kambing, umur 12 tahun sudah dagang sama pamannya. Ya, tahu keadaannya orang dagang dulu. Kalau dulu dagang itu tahu gimana dagangnya, tahu ngangkut barang, loading, unloading, ngitung, menawarkan barang, tahu sibuknya, nggak bakalan punya waktu untuk belajar. Makanya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebarkan Islam, tidak ada yang menuduh Rasulullah itu menjiplak dari Taurat dan Injil, gak ada yang menuduh. Hatta orang Yahudinya pun tidak menuduh seperti itu, karena memang nggak ada tuduhannya. Baru datang kemudian sekarang mengatakan Rasulullah itu menjiplak dari Taurat dan Injil. Ya dikiranya akses pengetahuan itu semudah sekarang begitu, padahal tidak. Nah, uktub kata Rasulullah itu. Ini jawabul amr, tadi kan memerintahkan, uktuni, datangkan padaku bikitabin dengan alat tulis. Nah, aktub supaya aku bisa menulis. Wa yajuzu raf'u 'alal istinaf, boleh dibaca rafa'. Wa fihi majazun aidon ay amuru bil kitabah. Nah, di sini ada majaz juga. Apa majaznya? Yaitu aku akan memerintahkan untuk menulis. Jadi dalam pengertian karena mayoritas ya jumhur ulama mengatakan Rasulullah ini tidak bisa baca tulis hatta Arabiyah. Arabiyah pun tidak bisa. Jumhur Ahlussunnah wal Jamaah hatta Arabiyah pun tidak bisa. Nah, makanya kalau misalkan bahasa Arab pun tidak bisa, maka Rasulullah ini bukan akan menulis, tapi menyuruh untuk menulis. Jadi datangkanlah alat tulis padaku sehingga aku akan menyuruh untuk menulis. Begitu. Ya, tapi boleh jadi maknanya itu atas zahirnya. Nah, nanti bakal ada di dalam kitab fi mas'alati fi kitab bisulh insyaallah taala. Hadis nomor 2699. Nanti akan dibahas secara total di situ apakah Rasulullah itu bisa menulis atau tidak. Kemudian wa fi musnad Ahmad min hadits Aliin annal ma'muru bidzalika wa lafzuhu amaronin Nabi sallallahu alaihi wasallam an atiyahu bitobaqin ay katifin yaktubu ma la tadillu ummatahu min ba'dihi. Nah, di dalam Musnad Ahmad itu ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah ini secara jelas bukan mau menulis, tapi Rasulullah mau menyuruh untuk menulis. Ada tuh. Ya, saya akan menyuruh begitu. Yaktubu ma la tadillu ummatahu min ba'dih. Yang menuliskan sesuatu yang setelahnya umatnya Rasulullah ini tidak akan sesat. Kemudian ada bahasa ghalabahul waja' ay fayashqu alaihi imla'ul kitabi au mubasyaratul kitabah. Wa ka'anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu fahima min dzalika annahu yaqtadi tatwila. Nah, kemudian kan yang ribut pertama siapa? Sayyidina Umar kan? Kata Umar itu jangan dikasih Rasulullah itu. Kenapa? Karena kita sudah punya Al-Qur'an. Nah, karena kita sudah punya Al-Qur'an, ini adalah istidlal kepada para sahabat yang lain. Padahal aslinya Sayyidina Umar itu di dalam hatinya ada apa? Nyaah, nggak tega, kasihan sama Rasulullah itu. Karena pasti bakal panjang tulisannya. Ya kalau misalkan ditulis sendiri bakal nulis panjang, kalau ditulisin sama orang lain bakal bicara banyak. Padahal Rasulullah itu sedang sakit. Padahal sebelumnya itu Sayyidina Umar sudah tahu Rasulullah itu berkata, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnahku, dan kepada itroti, kepada ahlul baitku, maka dia akan selamat. Itu kan sudah cukup, itu kan tidak mansuh kan? Ya mansuh. Ini kalau misalkan, dan itu segitu banyaknya begitu, Al-Quran segitu banyaknya, hadis segitu banyaknya. Jadi berapa banyak yang akan dituliskan oleh Rasulullah ini? Nggak tahu kan? Nggak tahu, bisa satu. Kalau pendek ya kenapa nggak diucapkan begitu? Iya kan? Nah, orang Arab itu ingatannya tajam. Jadi kalau sekiranya cuma satu lembar, itu nggak usah ditulisin. Dihafal saja sudah. Yang harus ditulis itu kan kayak Al-Quran, panjang-panjang itu. Jadi kemungkinannya Rasulullah ini akan memanjangkan tulisannya, atau akan memanjangkan pembicaraannya, ucapannya. Nah, maka fahimah min dzalika annahu yaqtadi tatwila. Jadi seolah-olah Sayyidina Umar itu paham bahwa Rasulullah itu akan memanjangkan tulisannya. Qala al-Qurtubi wa ghairuhu utuni amrun
Wa kana haqqul ma'muri ayyubadiru lil imtithal. Lakin zahara li Umar ma'a ta'ifatin annahu laisa 'alal wujub. Jadi begini. Ini kan sebetulnya ini kan harus dipahami dengan usul fikih. Jadi usul fikih itu begini, usul fikih itu bukan pelajaran yang harus dipelajari oleh sahabat, bukan. Usul fikih itu begini, sahabat punya pola pikir, ini pola pikirnya orang Arab dulu nih. Kemudian diekstraksi pola pikir itu jadilah usul fikih. Di dalam usul fikih yang namanya perintah itu untuk apa? Ya, tadul alal wujub. Dia menunjukkan kepada wajib. Sedangkan di sini jelas Rasulullah memerintahkan. Berarti harusnya dipahami wajib. Tapi kok tidak dikerjakan? Kenapa seperti itu? Lihat bahasanya. Utuni amrun. Bahasa utuni itu adalah perintah. Wa kana haqqul ma'mur ayyubadara lil imtithal. Dan ayyubadara lil imtithal. Dan haknya yang diperintahkan itu supaya cepat-cepat kan begitu. Dia supaya cepat-cepat untuk mengerjakan. Lakin zahara li Umar ma'a ta'ifatin annahu laisa 'alal wujub. Tapi di dalam diri Umar saat itu ada qarinah yang menyatakan bahwa ini tidak wajib. Bukan, kalau sakit tidak menjadi urusan, tidak menjadi qarinah. Jadi kan begini nanti di dalam usul fikih itu. Al-amru yadullu 'alal wujub. Yang namanya perintah menunjukkan kepada wajib. Kecuali illa madallad dalil ala khilafiha. Kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada khilafnya. Maksudnya bukan wajib begitu. Nanti kan yang namanya amr kan tidak selalu wajib kan. Malah bisa-bisa amr itu apa? Larangan bisa jadi kan. Bisa jadi berbalik. Nah, Sidna Umar di sini melihat ini tidak wajib. Wa annahu min babil irsyadi ilal aslah. Ini termasuk apa? Termasuk menunjukkan kepada perkara yang lebih maslahat. Jadi bukan wajib. Nah, fakarihu ayyukallifuhu min dzalika ma yasyuqu alaihi fi tilkal halati ma astihdorihim qaulahu ta'ala ma faratna fil kitabi min syai'in. Maka ini taifah sebetulnya sebagian kelompok. Ya, cuman siapa sih yang berani menentang perkataan Rasulullah di hadapan Rasulullah? Siapa yang berani? Kalau itu wajib, Sidna Umar bakal dimarahin sama Rasulullah itu. Karena Sidna Umar berarti apa? Menentang. Berarti Sidna Umar ini tidak melaksanakan perkara yang wajib. Dan Rasulullah tidak akan membiarkan seseorang melaksanakan dosa di depannya. Pasti akan ditegur. Karena itu dari bab apa? Dari bab meninggal. Atau dari bab apa? Bukan meninggalkan. Dari bab membiarkan orang melaksanakan dosa. Gak mungkin itu Rasulullah seperti itu. Berarti ijtihadnya Sidna Umar sudah benar. Ini bukan dari bab amr, bukan dari bab perintah ini. Ini dari bab apa? Irsyadul aslah. Ya. Jadi dia apa? Menunjukkan sesuatu yang lebih maslahat. Cuman sebagian sahabat tidak melihat itu. Jadi sebagian sahabat melihatnya itu sebagai kewajiban. Akhirnya kan berantem tuh. Ya, berantemnya gak bakalan kayak kita. Oh ini kan lil wujub, ini kan gak bakalan kayak gitu. Itu udah ada di dalam pikiran masing-masing. Ya. Ini hebatnya bahasa. Tadi kan saya tuh ngaji apa? Kita kan ngaji Nurul Zolam. Di dalam Nurul Zolam itu kan kita sedang ngaji apa tadi? Bab kalam kan, sifatul kalam. Jadi dari kalam itu ada yang namanya takbir. Takbir ini sebetulnya hijab. Takbir ini hijab, makanya jadi bahasa kita tabir. Makanya harus disingkap. Karena dia itu takbir dari apa yang ada di dalam kolbu. Ya. Nah kalau misalkan dia takbirnya bahasa Perancis, disingkapnya dengan apa? Ya dengan bahasa Perancis disingkapnya. Kalau dia bahasa Spanyol, ya Espanyola senyorita. Dengan bahasa Spanyol. Itu takbir tuh. Ya, sehingga terbukalah apa yang ada di dalam kolbu. Nah ini apa bahasa Rasulullah ini dia sudah takbir dari apa yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Dan sahabat itu sudah tahu. Cuman ya namanya pengetahuan masing-masing. Ini mujtahid, bisa berbeda pendapat. Nah beda pendapat ini nanti ditakbir lagi begitu. Ya. Jadi pas saya tuh ramai ya di antara para sahabat. Nah, bisa jadi yang tidak melihat ini sebagai kewajiban karena hadir dalam diri mereka itu surah Al-An'am ayat 38. Mana? Ma farratna fil kitabi min syai'in. Kami tidak menyisakan di dalam Alkitab itu sesuatu apapun.
Maksud dalam tidak menyisakan itu, tidak ada hukum yang belum dibahas. Semuanya sudah selesai. Ma farratna fil kitabi min syai'in. Jadi kalau ma farratna min kitabi fil kitabi min syai'in, itu sudah tidak perlu lagi Rasulullah menulis. Berarti menulis ini hanya untuk menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau menerangkan di dalam Al-Quran, kita juga bisa tuh. Paham? Ngapain Rasulullah harus capek-capek, harus menerangkan lama. Ma farratna fil kitabi min syai'in. Paling berarti Rasulullah mau menjelaskan kan begitu. Apa kan menjelaskan kita juga jelas, tahu pakai bahasa mereka begitu. Ya. Nah, mungkin Rasulullah ini wallahu a'lam apa yang mau ditulisnya, mungkin dengan bahasa yang lebih dengan bahasa yang lebih sederhana, atau mungkin usul cara memahami Al-Qur'an dan hadis begitu. Enggak tahu kita apa yang mau ditulis sama Rasulullah. Wa qaulahu ta'ala tibyanan likulli syai'in wa lihadza qala Umar hasbuna kitabullah. Karena itulah Sayyidina Umar berkata, cukup kitabullah untuk kita semua. Wa dhahara li ta'ifatin ukhra annal aula ayyuktaba lima fihi min imtithali amrihi wa ma yatadammanuhu min ziyadatil itu. Cuman sebagian lagi tadi begitu, sebagian lagi melihat menulis ini lebih utama. Kenapa? Karena di situ ada melaksanakan perintahnya Rasulullah, meskipun itu sunnah. Meskipun itu sunnah, ini kan perintah Rasulullah, ayo kita kerjakan. Dan di situ pun ada apa? Kalaupun ini menjelaskan Al-Quran, berarti akan lebih jelas lagi Al-Quran itu. Sehingga ikhtilaf ini bisa ditinggalkan. Jadi kan masalahnya cuma begini saja, ini mujtahid, membaca Al-Quran. Pendapatnya beda, yang satu benar, yang satu salah. Cuman kan dua-duanya mendapat pahala kan begitu. Kalau misalkan sama Rasulullah dijelaskan, nggak bakal ada perbedaan pendapat. Jadi iya kan, jadi ada tulisan Rasulullah, tidak ada tulisan Rasulullah, di sisi Allah semuanya mujtahid, semuanya tidak ada yang mendapat siksa. Tapi kalau Rasulullah menuliskan, semuanya akan benar. Jadi li ziyadatil itu, supaya penjelasannya lebih jelas lagi. Wadalla amruhu lahum bil qiyami ala anna amrohul awwala kana alal ikhtiyar walihada asya sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika ayaman walam yu'awid amrohum bidzalika. Ini nanti termasuk, nah ini nih pola pikir Syiah mirip sama si Kimed. Jadi ini nanti disambung-sambungkan. Kita kan nggak tahu apa yang mau diucapkan oleh Rasulullah, nggak tahu sama sekali. Syiah langsung ngeklaim, oh itu pasti harus ngikut Syiah, gitu. Jadi apa yang mau dituliskan Rasulullah harus ikut Ahlul Bait. Jangan mengambil pemimpin dari Ahlul Bait. Padahal itu hadis udah ada dari awal. Jangan mengambil pemimpin selain dari suku Quraisy. Ada itu dari awal. Jadi memilih Quraisy itu, Anies Baswedan itu Quraisy. Makanya tentang habis-habisan itu kemarin. Quraisy itu kalau udah masuk ke satu negeri yang lain maglub. Kalah sudah dari Korsun. Korsun itu ikan laut yang setiap hewan yang dilewati itu dimakan semua. Itu mau kecil, mau gede, mau lagi lapar, mau enggak, habis semuanya itu. Orca sekarang mah. Itu kursun. Ditasghir jadi Quraisy. Lah kursun kecil itu Quraisy. Makanya Rasulullah itu semasa hidupnya itu bukan menyatukan Arab, menyatukan Quraisy. Semasa hidup cuma satu tuh, menyatukan Quraisy. Quraisy disatukan, semua Arab maglub. Kalah semua Arab sudah. Makanya sekarang orang-orang tuh gak suka sama Quraisy. Gak suka sama Habaib. Anies Baswedan gak seneng. Padahal perintah Rasulullah itu jelas. Tuqaddimu Quraisyan wala tuqaddimuha. Dahulukan Quraisy, janganlah kamu mendahului orang-orang Quraisy. Itu jelas itu. Nah, ala kulli halin. Cuman ya sama aja. Jadi Syiah itu nebak-nebak. Ya, jadi bikin dalil yang tidak ada lawazimnya. Oh ini pasti disuruh mengikuti Ahlul Bait. Pasti diikuti. Padahal kan nggak mutlak seperti itu di dalam Islam itu. Ada yang namanya ilmu, ada yang namanya nasab, ada yang namanya kekayaan. Itu beda udah. Jadi sudah selesai sebetulnya kalau orang sudah bisa paham. Ada umum, ada khusus, ada khususul khusus. Nanti yang khusus ini diumumkan lagi dengan yang itu. Sudah selesai sebetulnya. Nah, ala kulli halin. Nah tadi
Nah, wa zaharu li ta'ifatin ukhra. Nah, wa dalla amruhu lahum bil qiyami ala anna amruhul awal kana alal ikhtiyar. Dan perintah Rasulullah ini menunjukkan, jadi kan disuruh berdiri kan ya, udah keluar saja begitu. Nah ini menunjukkan bahwa perintah Rasulullah ini itu untuk ikhtiar. Benar berarti Sidna Umar. Untuk memilih. Karena kalau misalkan ini untuk dikerjakan, Rasulullah nggak bakalan nyuruh keluar. Cepet bawain sekarang begitu. Kamu itu disuruh kok malah. Berarti min babi tabligh kan. Makanya min babil iya. Lihat. Jadi kira-kira begini. Mun mah daek karya bukan keneh nabi. Kira-kiranya begitu. Jadi Sayyidina Umar udah benar sebetulnya. Ya. Ustaz lagi sakit 3 kamari man. Nyeri tong melora akhir ngomong ke usik oge. Nyeri hese. Ayo orang buka kitab. Cuk Mang Asep rekaman ge aya. Kira-kira rekaman ge aya. Nunggeus diaji ke can karuhan puguh kabeh paham. Keluar kabeh. Teu kalah pas ya man. Mangga senyum. Nyeri ya tuh orang nanya. Nyeri ya tuh. Kalau pas saya lamun eta wajib harus dikerjakan. Besok pasti manggil lagi. Atau nyarekan kalian itu malah pas saya kadiekeun kita bukan keluar gitu. Paham ya? Cuman kan di dalam diri orang yang sakit itu ada bangga juga. Rasulullah ada bangga juga. Mau ngariweuh ini jelema bagus berarti kan. Walihada Aisyah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika ayyaman wa lam yu'awid amrahum bidzalika. Karena itulah Rasulullah ini kan masih tersisa 4 hari dari situ. Besoknya enggak nyuruh lagi kalau itu wajib. Besok enggak disuruh lagi. Jadi banyak dalil yang menunjukkan bahwa perintah ini bukan wajib. Nah, walau kana wajiban lam yatrukhu liikhtilafihim. Apabila perintah itu wajib, maka Rasulullah tidak akan meninggalkannya hanya karena para sahabat ini berselisih. Gara-gara pas saya ditinggalkan perintah, moal. Di annahu lam yatrukit tabligha li mukhalafati man khalafa. Karena Rasulullah itu tidak akan meninggalkan tabligh hanya karena orang berbeda pendapat. Wa qad kana sahabatu yuraji'unahu fi ba'dil umuri ma lam yajzim bil amri. Dan kadang-kadang sahabat itu suka bolak-balik kepada Rasulullah SAW di dalam sebagian perkara selama selama Rasulullah itu tidak jazm dengan perintah. Ya Rasulullah ini gimana ya jazm nggak perintahnya? Suka nanya sama Rasulullah itu. Nah saat itu kan nggak bolak-balik juga. Atau saat itu bolak-balik tapi Rasulullah tidak menyuruh lagi. Faida azama imtathalu, maka apabila Rasulullah mengazam, maksudnya apabila ini jazm, maka mereka mengerjakan langsung. Wasayati basdalika fi kitabil i'tisam. Nanti ini akan dibahas lebih banyak lagi di dalam Kitabul I'tisam hadis nomor 7366. Insyaallah sudah selesai. Waqad udda hadza min muwafaqati Umar. Maka dihitunglah ini dari segi apa? Berarti Sidna Umar terbukti lagi kecerdasannya. Terbukti cerdasnya Sidna Umar, terbukti lagi di sini. Muwafaqah. Sidna Umar kan beberapa kali kan apa-apa yang dipendapatkan oleh Sidna Umar itu sesuai dengan Al-Qur'an beberapa kali itu. Termasuk di sini masih juga tepat lagi Sidna Umar. Waqtulifa fil muradi bil kitab faqila kana arada ayaktuba kitaban yanussu fihi 'alal ahkami liyartafi al-ikhtilaf. Tuh. Pada akhirnya kan berspekulasi. Apa sih yang mau dituliskan Rasulullah ini? Akhirnya keluar spekulasi lah. Mau nulis nggak jadi. Ya. Yang Ustaz lagi sakit. Kadang akan tulisan. Pasti berspekulasi. Ya. Nah nulis wasiat. Buah Ustaz cenah ayah. Buah ayat tenunan. Gitu. Banyak sekali. Spekulasi. Nah makanya di sini karena aroda ayat tuba kitaban yanussu fihi 'alal ahkami liyartafi al-ikhtilaf. Rasulullah ini ingin menuliskan hukum secara poin-poin. Jadi ingin ngarang kayak kita fikih. Coba mau gimana? Sholat rukun sholat mau kayak gitu, mau ditulis. Ini kan dari perkara-perkara yang umum, dari kejadian kemudian diekstraksi jadilah rukun, jadilah syarat, jadilah yang membatalkan kan begitu. Ini kan kerjaannya Imam Syafi'i. Rasulullah mau nulis itu. Ya gimana nggak tatwil tuh, gimana nggak panjang, supaya khilaf terangkat, supaya tidak ada khilaf, mau nulisin itu.
Wakila bal aroda ayanu so'ala asamil khulafa ba'dahu hatta la yaqa'u bainahumul ikhtilaf. Yang senang politik beda lagi. Ya, apanya? Persepsinya beda lagi. Oh, ini mau nunjuk khilafah, mau nunjuk sampai hari kiamat. Siapa-siapa jadi khalifah. Mau nunjuk. Itu ada pikirannya senangnya apa? Politik. Qalahu Sufyan bin Uyainah, yang berkata ini siapa? Sufyan bin Uyainah. Wa yu'ayyiduhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi awaili maradihi wa huwa inda Aisyata id'i li abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban fa inni akhafu ayyatamanna mutamannin wa yaqulu qail wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Nah, tapi perkataan Sufyan bin Uyainah ini bukan karena dia itu senang politik, bukan. Tapi karena ada korinah, kira-kiranya yang tepat ini. Kenapa? Karena pada awal sakitnya Rasulullah, beliau itu meminta kepada Siti Aisyah, panggilkan Abu Bakar dan panggilkan saudaramu, ya, sehingga aku bisa menulis tulisan. Maksudnya aku akan menulis. Karena aku ini takut ada orang-orang yang menginginkan posisi ini. Kira-kira begitulah. Ya, yang menginginkan posisi apa? Kepemimpinan. Wa yaqulu qail, dan nanti orang-orang nanti bikin desas-desus. Wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Dan berpalinglah Allah dan orang-orang mukmin kecuali kepada Abu Bakar. Nah itu. Ya kira-kiranya begitu. Jadi mau menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah kira-kiranya. Cuman yang enggak terjadi juga. Cuman perkataan ini ada. Akhrajahu Muslim walil musannif ma'nahu. Ini hadis tadi dari riwayat Muslim. Wa ma'adzalika falam yaktub wal awwalu azharu liqauli Umar kitabullah hasbuna. Cuman itu kan istidlalnya siapa? Sufyan bin Uyainah. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau pendapat pertama lebih jelas. Mau menuliskan hukum. Supaya tidak ada ikhtilaf. Tuh, itu Pak Ibnu Hajar. Kenapa demikian kata Ibnu Hajar? Karena perkataan Sidna Umar. Kata Sidna Umar, kitabullah hasbuna. Kitabullah sudah mencukupi. Berarti bukan urusan khilafah kalau begitu. Ai kafina ma'annahu yasmilul wajhatsani li'annahu ba'du afrodihi. Dan kalau misalkan memang ini maksud yang pertama, yang kedua pasti ikutan, pasti ke bawah. Karena khilafah itu masuk bagian fikih. Ya, kekhilafahan. Begitu. Jadi sekarang itu kita memang benar-benar sedang kosong dari kekhilafahan itu. Ya, kalau ada mana orang Quraisy yang memimpin sekarang? Mana? Gak ada. Jordan. Raja Jordan. Iran. Ya. Orang paling kuat itu Ba'alwi, itu udah paling kuat itu, udah muttafaqun alal ijma'. Itu sudah bil ijma'. Kalau yang di Iran itu ya nggak tahu juga. Cuman kalau misalkan ngobrolin ijma' bil ijma' itu Ba'alwi yang paling kuat. Sudah fitrahnya Rasulullah itu yang paling kuat ya. Ba'alwi. Dan alhamdulillah mereka itu adanya di mana? Di Ahlus Sunnah. Jadi nanti orang-orang Iran itu saya baca begini. Jadi orang-orang Iran itu pernah terjadi ikhtilat. Kan Sidna Ali itu kan menikah sama orang Iran. Setelah wafatnya Siti Fatimah itu. Nikah dengan orang Iran. Itu langsung ada perkataan seperti ini. Seluruh orang Iran jadi keturunannya Rasulullah. Jadi begitu. Ada perkataan itu dulu. Jadi gimana ya? Ya saya juga nggak tahu lah. Cuman ala kulli halin coba tanyain sama si Ali Jum'ah. Harusnya kalau saya yang nanya dulu, si Ali Jum'ah kan ditanya bagaimana kedudukan Mbak Alwi sebagai saudaranya Rasulullah. Kata si Ali Jum'ah, subutun bil ijma'. Jelaskan ucapannya itu kan. Tetap dengan ijma'. Kalau saya ada di situ saya mau nanya. Selain Mbak Alwi yang subut bil ijma' siapa? Sayangnya itu tidak ditanyakan. Ya. Oh jelas banyak jelas. Cuman yang bil ijma ini subut siapa? Selain Alwi, saya mau nanya itu. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu. Oh ternyata apakah ada Quraisy yang memimpin dunia saat ini? Ya. Kalau ada ya didukung. Meskipun kita orang Indonesia ya mendukung aja sepenuh hati. Tidak sepenuh jiwa, tidak sepenuh raga. Raganya kan di sini.
Jadi kalau mendoakan untuk pemimpin itu ya, itu mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan barokah begitu. Nah kita nggak tahu siapa yang mau didoain sekarang. Jelas ya yang ada lah Prabowo. Sado ya tuh ya lupu gue itu deket jeung urang. Atau RT depan deket lah tenan naon. Aduh, faidatun qala al-Khattabi innama dhahaba Umar ila annahu law nassabi ma yuzilul khilafa la batalat fadilatul ulama wa udimal ijtihad. Berkata al-Khattabi, jadi Sidna Umar ini ada apa? Ada kekhawatiran. Apabila Rasulullah ini sampai menuliskan apa yang akan beliau tuliskan dan itu tidak akan ada khilaf, maka nanti fadilatul ulama akan hilang. Gak bakalan ada Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, gak bakalan ada. Iya, dan ulama itu kan memang harus ada khilaf supaya bisa apa? Supaya bisa mengakomodir orang-orang yang tidak bisa melaksanakan satu hukum tertentu. Di sisi Allah itu hukum cuma satu. Ya, saya kemarin itu waktu sakit, itu kan wudu ngikut Maliki dulu, kan enak begitu. Ya, ngikut Maliki, bisi pantal, men pantal kudu balik dari wudu, nyeri orang depan balik lagi ke koma. Ya, terus pipis kan seringnya. Pipis sering itu kan pakai tisu dulu. Apanya? Bukan dibasuh, istinja pakai tisu dulu tuh istinjanya itu. Biar nggak basah-basah begitu. Istinja dulu pakai tisu. Itu kalau nggak ada kaul akwalnya ulama yang mengkiaskan batu dengan tisu mau gimana? Ya. Makanya ada ulama ini apa? Mempermudah. Jadi kita bisa intikal madhab. Memang ulama itu harusnya berbeda pendapat. Resep Pak. Sholat lohor itu wajib. Balagung sesat itu mah bukan ada khilaf. Salat lohor itu wajib, salat isya itu wajib. Murtad itu mah gitu. Makanya ada orang tuh suka, oh pan khilaf itu kan rahmat ya. Orang nggak ngerti khilaf ngomongin khilaf rahmat ya gimana tuh? Ya susah. Nah, kemarin saya itu lihat kejadian juga. Saya hampir nangis lihat video. Nggak tahu 3 kali 5 kali diputer itu. Lihat Haddad Alwi sama Sulis itu naik panggung nyanyiin ini ya Muhammadku gimana itu nyanyinya tuh engkaulah gimana sih tahu kan lagunya itu Muhammadku engkaulah junjunganku aku rindu kepadamu Muhammadku itu kan ada kan ya. Itu kan lagi konser tuh. Yang nontonnya itu tatoan, cewek nggak pakai kerudung. Dibikin shock terapi. Tiba-tiba nggak ada tulisannya itu, ada Sulis sama Haddad Alwi. Masuk situ, sholawatan. Calirik, nu aneh apal, siapa enggak? Da tukang ada bukan musik atuh. Orang yang datang konser itu kan yang seneng musik kan. Tukang dengerin musik ini disuruh nyanyi itu suara semua. Arabnya pun sampai hafal. Itu udah selesai. Sholawat, minta lagi. Lagi. Deui. Nyanyi saha Ustad. Sholawatan cenah induk itu patut. Nah, cuma gimana ya maksudnya itu? Bingung kita itu zaman sekarang itu. Orang datang konser, dikasih sholawat, nangis. Orang mau sholawatan, dikasih tagonjring, joget. Jadi gimana ini sekarang kita itu ya? Orang yang lihatnya sholawatan kalah joget, orang yang mau joget malah nangis. Ya kan? Yang kemarin joget-joget gitu-gitu, yang cewek-cewek itu di konser apa di sholawatan tuh? Di sholawatan. Lah yang nangis-nangis ini di konser. Gimana ini? Bingung sekarang itu kita. Jadi
Akhir zaman bingung. Jadi kalau misalkan kita mau lihat ya, ini joget-joget, cuman kan nggak ikhtilat, yang cewek ya di sini, yang cowok yang di sana. Ini nangis-nangis, patah-patah yang kabokona, pacar kawin, meleguk. Gimana sih ini? Gimana ini akhir zaman ini gimana? Ya, bingung. Gimana? Kita mau gimana? Terus yang maghrur itu siapa? Yang tertipu itu siapa? Yang maghrur itu apa, yang sholawatan joget atau yang mau joget malah nangis? Malah patagep-tangkep jeung kabogona. Mana yang maghrur ini? Nah, tapi sebetulnya kalau dengan fikih ya satu-satunya jelas. Ikhtilatnya ya haram, berpelukannya ya haram, sholawatannya kan sunnah tuh. Menangisnya ahwal bagus, satu-satu dihukuminya. Jangan sekaligus dihukumi perbuatan kayak gitu. Jangan kayak gitu dihukuminya. Maka kalau dihukuminya kayak gitu ya bagus. Ya. Kalau yang dilihatnya, yang bagusnya, kalau misalkan kalau idofat, yang namanya idofat, gak bakal ada yang jelek. Daripada, kalau udah pakai daripada, udah gak ada yang jelek. Ustadz, mabok gimana orang yang mabok? Daripada kafir, udah mabok aja. Daripada ikut si imam, mabok aja udah. Ya, omongan ikut si imam mah. Itu kan idofat. Kalau sudah idofat, susah. Makanya kita akhir zaman itu begini. Akhir zaman itu kita begini. Pastikan kita itu ada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak istighfar saja sudah. Itu akhir zaman. Mau gimana lagi? Kita udah kayak gini, yang sibuk Ustadz, yang ini ngelihat hukum, yang ini ngelihat manfaat, yang ini ngelihat madorot, yang ini ngelihat hurur, susah. Ya. Akhir zaman. Cuman ya kalau lihat Rasulullah mah kayaknya Rasulullah mah adem, orang dulu pasti Rasulullah mah kayak adem. Ya, yang itu umatku, yang ini juga umatku. Semuanya juga diambil sama Rasulullah dari neraka itu, semuanya diambil. Yang gak diambil apa? Yang kata Allah gak boleh. Selama kata Allah boleh, diambil sama Rasulullah mah. Sampai Rasulullah masuk neraka itu, berkatanya seperti ini, tidak ada yang menghalangiku antara orang yang akan ditolong kecuali kalamullah, kecuali Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran sudah mengatakan makpu'un bihuludihi finnar, Al-Quran sudah mengatakan secara qat'i bahwa dia itu akan langgeng di dalam neraka, Rasulullah udah gak bisa nolong. Makanya saya tadi pastikan kita itu apa? Ahlussunnah wal Jamaah itu udah pasti akhir zaman. Pastikan Ahlussunnah wal Jamaah ngaji tauhid sing benar. Jangan sampai ada subhat di dalam hati, jangan sampai ada salah di dalam i'tiqad, banyak istighfar. Dah gitu akhir zaman mah. Ya masuk neraka 1 miliar tahun mah juga nak meje. Waduh, gimana lagi tuh? Yang penting keluar. Ya, udah akhir zaman itu udah susah. Udah susah, Masya Allah. Sulit. Menit berapa itu? Nanti saya potong. Saya kemarin ramai. Gimana itu yang salawatan? Apa orang lagi ini selawat aja kita mau ngelihat hurur ya kita cuma susah akhir zaman susah. Wala yang bagi indi tanazu'. Kemudian mana tadi? Di mana itu? Wa ta'aqqabahu Ibnul Jauzi bi annahu law nassa ala syai'in aw asya'a lam yabtul lil ijtihad li anna al hawaditha la yumkinu hasruha. Nah, cuman ada Ibnul Jauzi ada bilang seperti ini. Sebetulnya kalau Rasulullah sampai nulis pun ijtihad bakal tetap ada. Ya. Ijtihad kan tetap ada. Tapi ya khilafnya nggak tahu. Kalau khilafnya nggak mungkin ada lah. Rasulullah mengatakan tidak akan bertengkar begitu. Cuman ijtihad bakal ada. Jadi khilaf tidak akan ada, ijtihad tetap ada. Jadi ulama bakal tetap ada. Kata Ibnul Jauzi. Kenapa? Karena berkembang terus. Ya. Jadi kalau misalkan Rasulullah ngarangnya usul fikih warokot gitu, selesai semua masalah itu. Pokoknya kamu kalau mau tahu Quran, ini kan nanti ada tanakut, ya ambil mana yang nasih, mana yang
mansuh. Kemudian kalau ada yang umum, mana yang khos, mana yang hakikat, mana yang majaz. Rasulullah tuh ngarang kayak warukot aja udah selesai. Nggak bakal ada khilaf itu. Nah itu udah semua dari Rasulullah sudah. Tetap ada ijtihad mah. Cuman kalau khilaf pun ya kayak kita sama Syafi'iyah lagi begitu. Ya nggak bakalan kayak kita sama Wahabi, nggak bakalan kayak gitu. Kan Wahabi mah sekarang kan yang nggak punya usul fikih. Makanya tantangan saya sama Wahab itu, kamu itu gimana sih cara? Nggak cara memahami nas itu gimana? Kalau nggak punya cara, akhirnya kan hawa nafsu yang main begitu. Nah kalau sudah ada caranya kan kita nggak jadi masalah. Kayak kita kemarin baca dia kutun nafis, sholat itu jangan di pinggir, Imam Nawawi di pinggir, kan nggak masalah juga ya, nggak apa-apa. Paham kok kita itu khilafnya di mana? Atau kita dengan Maliki, misalkan Maliki tidak kunut, kita kunut kan nggak berantem juga, gitu. Khilaf-khilaf seperti itu ya biasa. Jadi karena kejadian itu dia akan terus berkembang, maka ijtihad akan tetap ada, tapi tidak akan ada apa? Khilaf yang qabih, yang jelek begitu. Qala wa inna ma khofa Umar ayyakuna ma yaktubuhu fi halati ghalabatil marad fayajidu bidzalikal munafiqun sabilan ila ta'ni fi dzalikal maktub wa sayati ma yu'ayyiduhu fi awakhiril maghazi. Malah mungkin ada kemungkinan Sidna Umar ini melihatnya begini. Ini kalau misalkan Rasulullah menulis, nanti kan kita pasti bakal mengikuti tulisan itu. Kalau kita ikut tulisan itu, nanti orang-orang munafik bakal jadi senjata. Orang munafik, tulisan orang yang mau wafat diikutin gitu. Ya udahlah yang jelas-jelas aja lah kata Sidna Umar itu yang ada aja Quran dan hadis yang udah ada. Wala yang bagi indit tanazu fi isyarun bi annal aula kana mubadaroh ilam tithalil amri wa in kana mahtarahu Umar sawaban id lam yatadarok dzalikan nabiyyu ba'du kama qaddamna. Nah, kemudian kan kata Rasulullah, enggak pantas di depan saya itu ada pertikaian. Nah, ini isyarat bahwa kalau kamu itu disuruh langsung kerjain begitu. Enggak usah nunggu lama-lama, kamu pasti Cuman ya tadi kalau perintahnya sudah jelas, ya, kalau perintahnya belum jelas pasea dulu. Ya bisa salah ngerjain lah gimana? Ya salah ngerjain gimana? Untung kalau ngerjainnya itu sesuatu yang bisa diulang, dia bisa dikodok. Kayak sholat kita salah bertahun-tahun bisa dikodok. Gimana kalau urusannya jihad sama nyawa? Iya kan? Kalau urusannya udah jihad sama nyawa, sekali ngerjain salah, udah lapur itu mah. Udah itu nggak ada cadangan lagi. Iya makanya ada kitab di antara kitab terakhir di dalam kitab fikih itu kitab apa? Kitabul Jihad. Itu ada syarat, ada rukun. Ada syarat, ada rukun. Kalau bahasa tadi bagus banget bahasanya ini. Kalau pipismu belum bener ngapain jihad gitu? Makanya toharoh dulu, kencing dulu yang bener kamu itu. Can bisa ombe? Karena asup Islam jihad, ayo, eta putus asa hirup lu gitu mah. Baru masuk Islam udah mau jihad, ya pipis belum bener kok. Ya, pipis belum kencang. Udah mau jihad. Itu banyak syaratnya jihad itu. Ya, jangan-jangan baru berhenti maksiat, ikut konser, denger sulis. Oh, ibarat bener tidak isuk mah. Dibayar ayat jihad. Dikasih presto kan, mempanci. Dibawa ini adalah penebusan dosaku. Beledak tuh, nya gitu udah beleguk mah. Tina dosa, kanu dosa. Tina dosa gede, kanu dosa nu leuwih gede. Tadi ning mabok. Daripada asup Wahabi ning mabok. Daripada jadi Wahabi ning mabok. Lain istihlal itu. Lain istihlal. Lain. Mana tadi? Bentar lagi ya. Nah, wal qulub ikhtilafuhum fi dzalika kahtilafihim fi qawlihi lahum la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidzah fatakhawwafa nasun fautal waqti fasallu wa tamassaka akharun bi zahiril amri falam yusallu fama anna fa ahadan minhum min ajril ijtihadil musawwaq wal maqsidis shalih wallahu a'lam. Nah, ini sama halnya
Dengan kejadian apa? Dengan kejadian tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada siapa? Kepada sahabat untuk jangan sholat kecuali di Bani Quraidzah. La yusolliyanna ahadun al-asra. Janganlah seseorang pun sholat asar illa fi Bani Quraidzah, kecuali di Bani Quraidzah. Nah, itu mau delegasi dulu tuh perang Khandaq. Ya, suruh cepat-cepat sama Rasulullah itu. Jadi Bani Quraidzah di sana dulu kan kalau rumah per bani itu. Jadi per keturunan-keturunan, kampung-kampung itu. Nah, di sana ada apa? Ada Bani Yahudi, ada keturunan Yahudi namanya Yahudi Quraidzah. Itu belum sempat ditutup oleh Parit. Keburu datang pasukannya. Nah, ini nggak bakalan sempat, jadi dihitung-hitung. Ini kamu itu ya, kata siapa saya kemarin lihat itu. Kamu kalau ngelihat Madinah zaman dahulu itu bikin parit sekian lama itu udah pasti mujizat itu. Itu palung-palungnya banyak. Jadi dalamnya tanah itu batu, nggak kayak kita. Hah? Gembur di orang mau pakai pacul. Di orang mau pakai pacul gitu. Apa? Langsung di sana itu batu. Jadi dia itu apa? Bawahnya itu karena kan gunung-gunung itu kan ada uratnya. Nah, itu urat-urat gunung tuh di bawahnya itu. Itu bikin Khandaq, bikin parit segitu luasnya mengelilingi Madinah. Itu udah nggak kebayang. Sekarang mau pakai apa? Ekskavator juga kayaknya nggak bakalan selesai. Yuk udah karomah semua keluar, karomah tenerak mujizat. Rasulullah ambil satu. Wah, beleduk. Coba ini hukum fisikanya gimana ini? Sekali mukul keluar cahaya kayak fireworks itu. Kayak apa? Fireworks itu apa? Kayak kembang api. Beleduk. Itu dalam keadaan siang. Itu cahaya matahari tertutup. Buricakna kumaha eta. Nah, cuman ya tetap. Ya Allah punya irodah, punya kudroh. Nggak selesai. Jadi pas di Bani Quraidzah itu akhirnya perjanjian. Ayo, ini jangan dikasih ya. Soalnya kan kalau kita kalah masuk sini kan kamu juga belum tentu nasibnya gimana. Iyalah ini saya tutup begitu. Jadi di sana nanti orang-orang Yahudi bawa panah gitu. Bantuin. Si orang Mekah ada intel, ketahuan ini belum ditutup. Wilayah yang itu belum ditutup. Ngirim utusan, ngolo. Oh, kamu kan Yahudi, kita kan the enemy of my enemy is my friend. Ya, kamu kan my friend, enemy kita kan sama. Dipikir gitu. Ya udahlah saya buka. Begitu. Nah, datang kabarnya sama Rasulullah, nggak tahu lewat wahyu waktu itu, nggak tahu lewat apa, mungkin kayaknya lewat wahyu. Dikasih tahu ini ada apa? Ada perjanjian nih Bani Quraidzah. Langsung bilang sama sahabat itu, kamu cepat ke Bani Quraidzah, bilang sama mereka, kalau kalau penduduk Mekah kesini menang, kami kalah, kamu menang, beruntung. Tapi kalau kamu yang menang, kamu mau kemana lari? Can puguh deui jadi nyerang Madinah can puguh, ku Mekah dikumahakeun. Tapi lamun kamu ini menang, maneh pasti cilaka. Lamun nurut ka Mekah, Rasulullah sudah punya kekuatan waktu itu, perang menang terus Rasulullah itu. Ya, udah kamu kasih tuh kabar sama Bani Quraidzah, jangan sholat asar sih, awas, tahu sholat asar di jalan sih, canepi mah. Kira-kira gitu. Janganlah pakai nun taukid, janganlah kamu sekali-kali sholat asar sebelum sampai, berarti gerak-gerak sih, kiwa, kuat. Berarti kan 5 jam lebih ya kira-kira dari duhur kan, 5 sholat asar tuh. Dari jam 2 kira-kira. Pokoknya lamun can nepi ka Bani Quraidzah tau salat asar. Nah, kencang tuh dipacu kudanya itu. Wah, 5 jam juga. Rek kumaha? Eta sakumaha di Khandaq harita sa Madinah. Dipacu tah 5 jam. Non. Kuda kerubak. Adan asar, cek kusuk tong salat. Terus pacu, can nepi. Terus cek tong sholat. Palon poe rek turun, rek beak. Tinggal seketik deui, sedikit lagi tuh matahari mau habis. Wih, maghrib pacek Rasulullah tong sholat. Man eta teh majas.
Itu kan banyak kata Rasul itu maksudnya cepet-cepet ya waktu sholat. Enggak, saya mau terus. Kumaha tuh? Aku rapat ke harti pun kudu tuli mah urang bareng. Yang satu berhenti. Sholat. Yang satu terus. Ya maju terus. Sampailah dia di Bani Quraisyah yang satu. Cuman kan di tengah jalan keheul ya ari-ari. Cenah euy kumaha? Teu solider pisan. Teu solider maksudnya teh. Teu solider pisan bawa babaturan teh. Dalam hatinya tuh gerus tuh. Nyampe ke sana akhirnya ngobrol jadi orang ketemerahan. Jadi ngobrol beureun kudu 10-an jadi 5-an beureun ngobrol teh. Ya bagi 2. Nah, ngobrol. Udah itu apa? Nyampe yang itu selesai lah. Bisa dipegang ya omongannya. Iya, udah berarti Mekah mual. Jadi orang dulu bisa dipegang omongannya. Ya. Iya nggak kayak sekarang. Mekah nggak bakalan dibuka. Jadi pintu itu nggak bakalan dibuka. Pokoknya sebisa mungkin ngasih pasukan panah di situ buat manahin yang mau lewat situ begitu. Nah itu kan soalnya kan sempit. Jadi kalau sempit makan gampang. Nggak kalau luas itu kan susah. Ini bisa masuk dari sini, bisa masuk dari sana begitu. Udah pulang tuh. Nah cek orang mah bahasa Sunda teh. Kasuat-suat kene. Pas sholat asar kasuat-suat kene. Kayak nyerian. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah. Apa? Tadi kan kata engkau kita nggak boleh sholat asar, si koplok sholat asar. Ya Rasulullah, saya ini kan gimana? Kan sholat kan wajib, kata engkau jangan ditinggalkan. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada anu dan anu. Rasulullah kumaha walaran anak gumujang. Tas dan anak Rasulullah itu. Berarti yang itu kan dikoto. Ya, itu dikoto. Rasulullah enggak bilang apa-apa. Jadi enggak bilang, "Oh, ini harus ini." Enggak. Gumujang. Jadi ini ijtihad. Jadi tidak ada yang berdosa. Ada yang salah pasti itu. Pasti ada yang salah. Di sisi Allah pasti ada yang salah. Dan Rasulullah pun berkata seperti itu. Maksudnya paling mungkin besar satu. Imam maksudnya cepat-cepat tapi waktu sholat asar mah sholat asar. Atau waktunya memang jangan sholat asar. Kemungkinan cuma satu. Cuman Rasulullah tidak ngomong apa sih maksud Rasul itu. Enggak. Rasulullah dibiarkan di dalam khilaf. Nah makanya kenapa mujtahid itu tatkala ada khilaf dibiarkan. Boleh. Enggak jadi masalah. Enggak apa-apa. Asal sama-sama mujtahid. Wallahu a'lam bissawab.